Jangan mau digusur dan dipinggirkan untuk kemudian diganti dengan penduduk bangsa lain. Jangan mau. Kita penduduk Indonesia tetap di sini, tetap di tempatnya, tidak bisa digusur dengan cara paksa seperti itu, dengan cara curang, dengan cara zalim, dengan cara-cara keji seperti itu ya. Jangan mau dipinggirkan dan kemudian diganti dengan yang lainnya. Jangan mau, jangan mau, dan jangan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami hadir pada undangan silaturahim tokoh bangsa yang mengangkat tema tentang adili Jokowi dan makjulkan Kupu Papa. Atas undangan ini kami tentu hadir karena kami ingin memastikan bahwa gerakan civil society seperti ini yang menjadi masukan bagi para pihak yang hari ini memegang kendali untuk bisa memproses masukan-masukan ini ke dalam satu pertimbangan ya, untuk mengambil keputusan apakah akan melanjutkan proses artikulasi politik ini, aspirasi politik ini, untuk melihat sejauh mana kesalahan Joko Widodo sebagai presiden dalam 10 tahun dan tentu kesalahan yang dimunculkan oleh yang memiliki akun Kupu Papa dan itu terduga kuatnya adalah Wakil Presiden RI sekarang, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Maka kami tentu ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan pada 98 itu tidak terulang kegagalannya. Kita mengusung reformasi, tetapi kemudian kita tidak mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses reformasi itu bisa ditangani dengan baik melalui satu kebutuhan akan adanya negara partai, di mana partai yang akhirnya menindaklanjuti proses reformasi itu. Kita perlu perubahan yang tentu saja kita ingin memastikan bahwa hukum bisa ditegakkan dan memberi pelajaran kepada politisi-politisi yang melakukan kesalahan, termasuk juga kepada pihak yang dianggap melanggar aturan untuk dia mendapatkan jabatan. Maka jangan berhenti pada gerakan civil society, jangan berhenti sebagai gerakan moral, tetapi lanjutkan melalui satu gerakan yang jelas, dalam arti bahwa gerakan partai politik. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini kelompok civil society bagus untuk menyuarakan gerakan moralnya, tetapi partai baru yang bisa memberikan harapan itu diharapkan bisa menjaga aspirasi perubahan ini, memastikan dia berjalan dalam satu sistem pemerintahan yang ada. Kita tidak bisa menang dengan jadi penonton yang lempar batu. Kita harus menjadi bagian dari petarung di dalam ring tinju, dan karena itu kita memerlukan partai politik. Kami Partai Perubahan mengajak untuk itu karena memang kami lahir untuk melakukan perubahan itu, menjaga, mengawal, dan memastikan bahwa rakyat diutamakan, bangsa dan negara dimajukan. Dan kami memastikan bahwa tuntutan perubahan terkait dengan harga-harga yang murah sehingga jelas harus diturunkan, dan KKN harus diberantas, dan tentu tegakkan 4 pilar kebangsaan. Pancasila kita, Undang-Undang Dasar 45, NKRI kita, dan kebinekaan kita. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PIK 2 PSN tanah rakyat dicaplok dengan harga murah, dengan beribu-ribu, ratus ribu hektar ya. Nah ini belum lagi nanti awal tahun pajak naik ya. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus mulai sekarang kerusakan ini. Belum ada suara dari Prabowo ya, belum
Padahal PIK 2 PSN itu sangat sensitif ya, sangat sensitif. Bayangkan untuk berdirinya suatu negara itu sebenarnya syaratnya ada 3 ya menurut konvensi internasional, yaitu pertama penduduk yang tetap, wilayah, dan pemerintah. Oligarki sudah menguasai pemerintah, bisa dikatakan mereka sudah punya pemerintah. Wilayah sedikit demi sedikit, tapi pasti sudah dicaplok melalui mafia tanah, melalui kedok PSN dan lain-lain. Tinggal kita ini yang harus kita perjuangkan, penduduk Indonesia. Jangan mau digusur dan dipinggirkan untuk kemudian diganti dengan penduduk bangsa lain. Jangan mau. Kita penduduk Indonesia tetap di sini, tetap di tempatnya, tidak bisa digusur dengan cara paksa seperti itu, dengan cara curang, dengan cara zolim, dengan cara-cara keji seperti itu ya. Kita ikuti bagaimana pemaparan Said Didu tentang bagaimana mereka curangnya untuk bisa mencaplok tanah rakyat. Jangan mau dipinggirkan dan kemudian diganti dengan yang lainnya. Jangan mau, dan jangan mau. Bang, kenapa? Apa-apa, Bang? Bang, kamera, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah dengan para tokoh. Jadi saya minta maaf kalau saya saya ini bagaimana jadi ngomong apa ya? Saya bicara dua hal. Yang pertama oleh Prabowo Subianto, dan yang kedua dari oleh itu kita melihat apakah retorika sejak 20 Oktober sampai dengan kemarin sudah yang beredar mendukung Ridwan Kamil Suswono ajak dalam kehidupan ekonomi politik. Oleh sekalian, saya mencatat hanya perjalanan APEC terakhir itu. Dalam perjalanan APEC dan G20 itu, Presiden kita Republik Indonesia menyatakan soal 25% kelaparan, dan kemudian juga bicara tentang kebebasan pendidikan dan kesehatan. Silakan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Videonya beredar luas, tapi buat saya ini omongan yang sangat berbeda dengan anggaran dasar Gerindra pasal 11. Dari mana? Anggaran Gerindra pasal 11 itu menyatakan mereka ingin menegakkan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan kalau bicaranya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, maka pernyataan Presiden Prabowo Subianto di APEC itu tentang keinginan silakan datang berinvestasi di bidang pendidikan dan kesehatan bertentangan. Saya bahkan ketika ini kajian bukan kajian bercanda, tapi kajian pakai otak sedikit. Saya bahkan ketika membaca strategi transformasi bangsa yang dibuat oleh Byline, ditulisnya Byline oleh Prabowo Subianto, dan menyatakan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan adalah Jokowinomics. Jokowinomics adalah ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Itu bukti bahwa ada yang salah. Seketika di channel saya, IC Beliau Show, saya di beberapa tempat saya menyampaikan ini bukti bahwa sesungguhnya Presiden Prabowo Subianto tidak mengerti apa makna sesungguhnya ekonomi kerakyatan. Apalagi kita mengatakan no one left behind.
No one yet behind itu konsepnya bapaknya Sumitro Joyokusumo yang mengatakan pembangunan harus dinikmati oleh semuanya tanpa ada satupun yang tertinggal. Terbelah kita dengan pendidikan luar, dengan sertifikat dari luar, padahal diragukan sertifikatnya. Artinya apa? Double kegagalan kita. Nah, kalau pendidikan politik, pendidikan lain gagal, begitu masuk ke ekonomi, maaf ya, saya cuma ambil satu indikator saja karena Rahman kita mau bersingkat. No, saya dalam posisi sesungguhnya amat sangat terenyuh, amat sangat sedih melihat euforia kemenangan Prabowo Subianto dengan pidato 20 Oktober yang begitu menggelegar. Tapi sesungguhnya ketika diukur kontennya menyedihkan. Apa indikator? Sederhana. Mari kita lihat dua indikatornya. APBN 2025 nilai tukarnya berapa? Berapa nilai tukar APBN 2025 dalam undang-undang APBN 2025? Berapa nilai tukarnya? 16.100. Kalau Anda tidak tahu, itu bukti bahwa Anda tidak peduli sedang dilakukan pemiskinan struktural sama Anda. Kenaikan perpajakan sebesar 43 sampai dengan 44 triliun disebabkan oleh kenaikan PPN 1%. Tetapi ada tetapinya. Tetapinya adalah Gini rasio dari 5 tahun sebelumnya ke 5 tahun ke depan tidak bergeser sama sekali. Dia bergerak 0,379 sampai dengan 0,382. Kalau dalam istilah saya 0,421. Apa poinnya? Tidak terjadinya perubahan ketimpangan. Apa poinnya? Ada prestasi? Tidak. Nggak ada. Pada saat yang sama, Anda butuh soal makan bergizi gratis. Anda butuh yang namanya bantuan luar untuk melakukan itu. Padahal, kalau dalam konsep saya pada mereka, Anda punya potensi yang amat sangat luar biasa. Tetapi karena Anda telah menumpuk isu political distrust, maka Anda tidak bisa membangun kepercayaan betapa masyarakat ingin berkontribusi melakukan perbaikan. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, ya, sebagai penutup, saya tidak datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Soal bagaimana menggugat kufu papa, soal bagaimana membawa Joko Widodo ke meja pengadilan, ini adalah negara hukum. Jadi tidak ada satupun orang yang kebal di depan hukum. Jadi forum ini adalah forum yang sangat wajar jika punya keinginan untuk menggelar peradilan pada mereka yang melanggar hukum. Ulang. Forum ini adalah forum yang wajar jika ada keinginan untuk melakukan pergelaran di pengadilan terhadap mereka yang telah melakukan breaking the law. Mungkin saya tidak langsung menuju tema ini, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus kita siapkan agar kita bisa memenangkan tema yang ada ini. Terus terang dari lubuk hati yang sangat dalam, saya sangat salut dengan yang hadir sekarang di ruang ini, yang dari sejak dulu, dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, tidak pernah berhenti dari berjuang. Pertanyaan yang pasti, kita hanya kumpul seperti ini, lalu berorasi, lalu sekali-sekali kita berdemo. Setelah itu kezaliman terus berlangsung, dan kembali kita akan menunggu lagi untuk berkumpul lagi seperti itu. Lalu kenapa sebenarnya 270 juta ini yang konon katanya mayoritas penduduknya Muslim? Kondisi ini
sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat hapus dan lapar. Sudah hapus lapar, tidak hanya sekedar makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar, para oligarki dan budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Tidak hanya sekedar menjadi hidangan makanan. Audikir latin dengan beliau izin, ya Rasulullah, adakah karena kondisi umat Islam pada waktu itu sangat sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Baru kasih jumlah umat Islam sangat banyak, tapi keberadaan mereka tidak lebih dari buih di lautan. Trauma ini tidak jelas arahnya kemana. Dimanfaatkan oleh para oligarki dan hamba-hamba serta budak-budak mereka. Kita pun hanya menjadi penonton, dan besok lusa kita kumpul lagi di sini untuk berdiskusi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Lihat Pilpres kemarin, ketika umat bingung mana yang harus dipilih, apa kata tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam besar itu? Kami para ulama netral. Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral. Netral itu kalau di mobil itu maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama. Sebagaimana sabda Nabi, afdhalul jihadi kalimati adlin inda sultanin jahil. Nabi menyampaikan dengan tegas bahwa jihad yang paling utama adalah mengingatkan, melawan kepada para pemimpin yang zalim, kepada kebenaran dan keadilan. 10 tahun sudah kita melihat rakyat dan bangsa ini telah diinjak-injak oleh rezim Jokowi laknatullah yang memberikan umpan kepada oligarki, tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa, maka ada harapan, tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama, dosa Jokowi cukup besar. Maka kalau seandainya Jokowi tidak diadili, maka rusak, hancurlah hukum saat ini. Oleh karena itu, kita sepakati bersama-sama, gerakan kebangsaan ini adalah mendorong agar Jokowi diadili oleh hukum dan rakyat. Sepakat? Takbir. Yang kedua, karena Gibran adalah anak yang catat hukum sejak lahir,
Maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memanggilkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir. Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto. Kita masih ingat di Rumah Juang 2019, Habib ada, beliau mengatakan, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah, maka saya tidak akan maju, tidak akan mundur, tapi saya akan bergeser. Yang dimaknai kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dalam rangka menatur strategi. Sekarang Prabowo sudah jadi presiden. Mana janji timbul tenggelam bersama rakyat, betul? Akan melawan dongos-dongos rakyat bangsa yang jadi penghamba oligarki. Sampai detik ini belum bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam gerakan kebangsaan ini kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka! Merdeka! Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh yang pertama, Bapak. Persatuan satuan itu. Kita tidak akan bisa melaksanakan itu. Itu. Apabila kita tidak bisa bersatu. Nah, untuk itu kita harus menetapkan satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan, tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Baru kita kata berkali-kali kita membuat suatu deklarasi diabaikan beberapa tahun lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR baru berdepan mereka semua.